Bapa di surga, kami berterima kasih buat Yesus yang Kau berikan bagi kami, yang sudah mati bagi kami, yang sudah menjadi jalan, kebenaran, dan kehidupan bagi kami. Kami percaya Yesus adalah jalan, bukan hanya untuk keselamatan yang sekali untuk selamanya itu, tetapi Yesus adalah jalan untuk keselamatan setiap hari dalam kehidupan kami. Untuk semua problema yang kami hadapi, untuk seluruh kehidupan kami, Yesuslah satu-satunya jalan. Terima kasih Tuhan buat Yesus Kristus yang begitu ajaib bagi kami, yang sudah menjadi kehidupan bagi kami, yang sudah menjadi pohon hayat bagi kami, yang sudah menjadi kenikmatan, menjadi makanan bagi kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih karunia-Mu yang besar ini ya Tuhan. Dan sekarang kami mau menerima firman Tuhan, firman yang keluar dari mulut Allah, yang tidak pernah berlalu dengan sia-sia, tetapi akan menjalankan kehendak Allah. Tolong kami Tuhan, bukan hanya sekedar untuk memahami firman, tetapi untuk makan firman ini Tuhan. Karena firman-Mu adalah makanan bagi kami. Kenyangkan kami yang lapar dan haus, puaskan kami ya Tuhan. Dan kami memberi hati kami untuk diisi oleh firman Tuhan, dikenyangkan, dipuaskan oleh firman Tuhan pada siang hari ini. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap mendengarkan firman Tuhan dan siap makan dari firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami yang kami puja, yang kami kasihi, kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Dan semua kita yang siap dengar firman sama-sama katakan amin. Haleluya. Hari ini kita mau makan firman, dan saya beri judul firman Tuhan pada hari ini, tidak mau tahu apa-apa selain Yesus Kristus. Jadi judulnya adalah tidak mau tahu apa-apa selain Yesus Kristus. Mari kita baca Alkitab kita dari 1 Korintus pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang kelima. 1 Korintus pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Kita akan belajar dari Rasul Paulus pada hari ini. 1 Korintus pasal 2 ayat 1 sampai ayat 5. Semua sudah di sana? Oke, bagi saudara yang belum membuka videonya, saya himbau saudara untuk buka videonya semua. Kata orang, membuka video itu tanda rasa hormat. Kecuali ya saya tidak bicara kalau saudara punya alasan tertentu yang masuk akal, saudara boleh tidak membuka video saudara. Saya akan memakluminya. Tapi kalau tidak ada alasan tertentu yang mendesak, yang penting, saudara silakan buka video saudara supaya saya bisa melihat wajah saudara. Jadi adil, saudara bisa melihat wajah saya juga bisa melihat wajah saudara gitu ya. Jangan saudara liatin wajah saya terus, tapi saya nggak bisa lihat wajah saudara. Pelit namanya. Oke, 1 Korintus pasal 2 ayat 1 sampai ayat 5 kita baca sama-sama. Demikianlah pula ketika aku datang kepadamu saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Sebab aku telah memutuskan, perhatikan baik-baik, sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Haleluya. Saudara-saudara, kalau saudara paham bahwa Rasul Paulus menghadapi begitu banyak masalah di dalam gereja di Korintus. Gereja Korintus adalah salah satu gereja yang paling banyak masalahnya, saudara-saudara. Saya rasa gereja di Korintus lebih banyak masalahnya daripada gereja Living Christ sekarang ini, saudara-saudara. Nah, di dalam menghadapi semua permasalahan yang ada dalam gereja Korintus yang nanti kita akan bahas, dalam keterdesakannya itu, Rasul Paulus memutuskan, Allah sudahlah, aku nggak mau tahu apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, Dia yang disalibkan. Karena apa saudara? Karena Rasul Paulus yakin bahwa Yesuslah satu-satunya jalan untuk semua masalah yang ada. Yesuslah satu-satunya jalan untuk semua masalah yang ada.
Terkadang saudara-saudara kita pikir kalau masalahnya ini jalannya itu, kalau masalahnya itu jalannya ini. Masing-masing problema ada jalannya masing-masing. Tetapi Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa untuk semua permasalahan, untuk semua persoalan dalam dunia ini, ada satu jalan yang bisa untuk semuanya, yaitu Yesus Kristus, saudara-saudara. Itu sebabnya dalam menghadapi segala permasalahan yang ada dalam gereja di Korintus, ya, jemaat A melaporkan begini, jemaat B melaporkan begitu, jemaat C melaporkan begini, jemaat A melaporkan ada perpecahan di gereja Korintus, jemaat B melaporkan ada percabulan di gereja Korintus, jemaat C menyampaikan ada ketidakadilan yang terjadi dalam gereja Korintus, dan mereka bawa perkaranya kepada orang dunia ini, bukan diadili di dalam gereja sendiri. Ada banyak masalah. Belum yang lain menyampaikan lagi adalah masalah tentang penggunaan karunia yang tidak tertib. Kacau balau di sana, saudara-saudara. Akhirnya setelah lihat sana lihat sini, pertimbangkan sana pertimbangkan sini, Paulus mengambil sebuah kesimpulan. Dia berkata, "Allah, sudahlah, aku nggak mau tahu apa-apa lagi. Aku cuma mau tahu tentang Yesus Kristus, Dia yang disalibkan." Dengan kata lain, dia mau mengatakan apapun masalah yang ada dalam gereja, apapun masalah yang ada dalam kehidupanmu, Yesuslah jawabannya, Yesuslah jalannya. Amin, saudara-saudara. Ayo katakan bersama dengan saya, apapun masalahnya, Yesuslah jawabannya. Amin. Tentu kita teringat dengan sebuah iklan, apapun makannya, minumnya tetap itu, saudara-saudara. Jadi apapun permasalahannya, jawabannya satu, Yesus saja. Apapun kelemahannya, makanannya cuma satu, Yesus saja, gitu saudara-saudara. Apapun makanannya, minumnya cuma satu, Yesus saja. Jadi Yesus adalah jawaban, Yesus adalah jalan untuk semua permasalahan, untuk semua kehidupan kita. Amin, saudara-saudara. Nah, saya mengajak saudara untuk coba kita kulik satu persatu. Ya, enggak semua sih, cuma saya mau mengambil beberapa contoh berapa permasalahan yang ada dalam gereja Korintus, dan Paulus benar-benar memakai Yesus sebagai jawaban satu-satunya. Dan saya berdoa, saya berharap semua kita akan belajar pada hari ini, dan kita akan mempraktekkan bahwa apapun masalah yang kita hadapi, Yesus adalah jawabannya. Apapun yang kita hadapi, saudara-saudara, kita percaya Yesuslah jawabannya. Ayo, pertama yang terjadi di dalam gereja Korintus adalah masalah perpecahan, saudara-saudara. Kalau saudara baca dalam 1 Korintus pasal 1, 1 Korintus pasal 1 ayat 10 sampai ayat 13. Ayat 10 sampai ayat 13. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Jadi Paulus menasihati supaya jemaat seia sekata. Jangan ada perpecahan di antara kamu. Mengapa ada perpecahan? Karena tidak seia sekata. Kalau seia sekata, tidak akan terjadi perpecahan, begitu saudara. Tetapi sebaliknya, supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Jadi harus erat bersatu dan sehati sepikir. Mengapa terjadi perpecahan? Karena tidak sehati sepikir, tidak seia sekata. Kalau kita seia sekata, sehati sepikir, maka tidak akan pernah terjadi perpecahan di antara kita, saudara-saudara. Lanjut, ayat yang ke-11. Sebab saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Chloe tentang kamu. Entahlah bacanya Chloe, apa. Udahlah, pokoknya begitu tulisannya. Chloe, oke. Ada yang bilang bacanya Chloe, oke. Kita ikutin aja. Dari keluarga Chloe tentang kamu, bahwa ada perselisihan di antara kamu. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus.
Adakah Kristus terbagi-bagi? Ini jawabannya. Adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Jadi dalam gereja Korintus, saudara-saudara, terjadi perpecahan. Ada kelompok-kelompokan di sana, saudara-saudara. Ada kelompok yang menamakan dirinya, kami kelompok Paulus. Kami mengikuti ajaran Rasul Paulus. Kami hidup seperti Rasul Paulus, katakanlah gitu. Lalu ada kelompok yang kedua namanya kelompok Apolos. Oh, Paulus kurang berhikmat, Apolos lebih berhikmat. Ya, Apolos lebih detail pengajarannya, lebih jelas pengajarannya. Kami lebih memihak kepada Apolos. Kami dari golongan Apolos. Jadi sudah ada golongan Paulus, sudah ada golongan Apolos sekarang. Lalu muncul lagi yang berbeda pikirannya, saudara-saudara. Oh, Paulus kurang oke, Apolos kurang oke. Lebih oke Petrus. Petrus latar belakangnya nelayan, latar belakangnya kurang berpendidikan, tapi dia dipakai Tuhan luar biasa. Surat-suratnya juga sederhana. Jadi kami lebih memihak kepada Petrus. Lalu berdirilah golongan Petrus yang memihak kepada Petrus. Jadi sudah ada 3 golongan sekarang. Golongan Paulus, golongan Apolos, golongan Petrus. Kefas itu Petrus ya, saudara. Lalu ada yang paling hebat kelompoknya, saudara. Namanya kelompok Kristus. Wah, ini udah gak ada yang ngalahin, saudara. Bayangin, ada yang memihak Paulus, ada yang memihak Apolos, ada yang memihak Kefas atau Petrus. Tapi ada satu kelompok yang menamakan dirinya, kami tidak memihak Paulus, Apolos atau Kefas. Kami tidak memihak sama siapa-siapa. Kami berdiri di pihak Kristus saja. Haleluya. Kami dari kelompok Kristus, katanya, saudara-saudara. Nah, ini sudah nggak bisa diapa-apain lagi, saudara. Kalau orang sudah bilang kami dari kelompok Kristus, nggak ada yang ngalahin lagi, saudara-saudara. Tetapi Paulus berkata, kalau kamu bilang kamu dari kelompok Kristus, kamu dari kelompok Apolos, kamu dari kelompok Kefas, kamu dari kelompok Paulus. Pertanyaannya adalah, apakah Kristus terbagi-bagi? Apakah Kristus terbagi-bagi? Oh, ini kelompok tangannya Kristus, ini kelompok kakinya Kristus, ini kelompok ususnya Kristus. Dan ada satu kelompok yang nggak bisa terkalahkan, kelompok kepalanya Kristus. Wah, itu udah susah dikalahkan, saudara, karena kepala. Pertanyaan Paulus adalah, apakah Kristus terbagi-bagi? Ayo coba kita renungkan, saudara-saudara. Seringkali kita bikin kelompok-kelompok sendiri di luar Kristus. Dengar baik-baik. Sehebat apapun kelompok-kelompok yang kita buat, yang namanya kelompok-kelompokan tetap adalah namanya perpecahan. Ini monitornya ada di depan saya nih, saudara, jadi saya lihatnya ke sini. Semua wajahnya kelihatan. Nah, saudara-saudara, mau sehebat apapun kelompok yang engkau buat, yang namanya masih kelompok-kelompokan. Oh, aku berbeda dengan dia, aku berbeda dengan dia, aku berbeda dengan dia. Namanya masih perpecahan, saudara-saudara. Tapi memang Alkitab juga mengatakan, Rasul Paulus juga mengatakan, memang perpecahan tidak terhindarkan. Tapi perpecahan akan menunjukkan siapa yang tahan uji, gitu, saudara-saudara. Ya, kita menghadapi perpecahan demi perpecahan di dalam gereja karena ada banyak orang yang kepalanya bukan Kristus. Kelompoknya bernama Kristus bisa jadi, tetapi kepalanya bukan Kristus. Kepalanya adalah dirinya sendiri, saudara-saudara. Dan itu sebabnya, inilah yang menyebabkan terjadinya berbagai perpecahan di dalam gereja. Terjadinya banyak pengajaran di dalam gereja. Karena seluruh pengajaran Kristen, pengajaran yang sejati, seharusnya berpusatkan kepada Kristus. Kalau semua pengajaran berpusatkan pada Kristus, saya percaya tidak akan terjadi perpecahan di dalam gereja. Mengapa terjadi perpecahan? Karena tidak berpusatkan kepada Kristus.
Ada yang berpusatkan pada ini, ada yang berpusatkan pada itu. Jadi jawaban Paulus atas perpecahan yang terjadi adalah pertanyaannya, apakah Kristus terbagi-bagi? Kalau menurutmu Kristus tidak terbagi-bagi, jadi mengapa ada perpecahan? Perpecahan terjadi karena ambisi yang masih ada dalam diri masing-masing orang. Mereka mau mendirikan benderanya masing-masing, saudara-saudara. Dan itu sebabnya Kristus kayak dibagi-bagi. Padahal Kristus tidak terbagi-bagi. Lalu Rasul Paulus juga mengajukan pertanyaan yang berikutnya. Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Ada kelompok yang membela Paulus, namanya kelompok Paulus. Tapi tahukah saudara, Paulus enggak bangga dengan kelompok Paulus. Paulus bilang, ngapain kamu bikin kelompok Paulus? Apakah Paulus disalibkan karena kamu? Yang disalibkan karena kamu itu Yesus, bukan aku. Tidak selayaknya kamu memuliakan aku, tidak selayaknya kamu membanggakan aku, tidak selayaknya kamu membanggakan aku sampai memecahkan tubuh Kristus. Yang disalib untuk kamu bukan aku, tapi Kristus. Seharusnya yang kau muliakan, seharusnya yang kau banggakan, seharusnya yang engkau pandanganmu terpusat kepadanya bukan aku tapi Kristus. Itulah hamba Tuhan. Hamba Tuhan tidak membawa orang kepada dirinya sendiri. Hamba Tuhan membawa orang kepada Kristus yang disalibkan. Semua hamba Tuhan harus menyadari bahwa bukan dia yang disalibkan. Semua orang hamba Tuhan, semua orang Kristen harus menyadari bahwa Kristus yang disalibkan, bukan hamba Tuhan. Kamu diselamatkan, engkau diselamatkan karena Kristus yang disalibkan, bukan karena Sony. Sony tidak disalibkan karena kamu. Paulus tidak disalibkan karena kamu. Yesuslah yang disalibkan karena kamu. Kepadanya seharusnya engkau berpusat, kepadanya seharusnya engkau membawa kehidupanmu. Bukan kepada hamba Tuhan, saudara-saudara. Hamba Tuhan satu dengan yang lainnya tidak bisa dibanding-bandingkan. Engkau tidak bisa berkata hamba Tuhan A lebih hebat daripada hamba Tuhan B hanya karena engkau melihat mereka menyembuhkan. Tidak. Di mata Tuhan bukan itu ukurannya, saudara-saudara. Tetapi yang saya mau katakan pada hari ini adalah Kristus yang disalibkan karena kamu, bukan Paulus, bukan Apolos, bukan Kefas, bukan Sony juga. Kristus yang disalibkan karena kamu. Kalau Kristus yang disalibkan karena kamu, kalau kamu selamat karena Kristus, seharusnya lah engkau memuja Kristus, seharusnya lah engkau menyembah Kristus, bukan hamba Tuhan. Amin, saudara-saudara. Itu sebabnya saudara, apapun alasannya, semua pemujaan terhadap hamba Tuhan adalah salah. Dan itu bukan berasal daripada Tuhan. Semua orang harus dibawa untuk memuja Kristus yang disalibkan, untuk menyembah Kristus yang disalibkan. Karena hanya dia yang patut dipuja, hanya dia yang patut dimuliakan. Karena bukan kita yang tersalib karena untuk orang Kristen, dialah yang tersalib untuk orang Kristen, untuk seluruh dunia. Jadi semua orang yang sudah diselamatkan karena salib Kristus seharusnya lah memuja Yesus, menyembah Yesus, memuliakan Yesus, dan bukan hamba Tuhan. Jadi tidak benar kalau ada kelompok-kelompokan berdasarkan hamba Tuhan. Aku kelompok A, aku kelompok B, aku kelompok C. Aku bahkan kalaupun orang membuat kelompok Kristus, itu tetap salah. Karena Kristus tidak terbagi-bagi. Tubuh Kristus harus menyatu. Tubuh Kristus tidak bisa terbagi-bagi. Tubuh Kristus harus seia, sekata, sehati, sepikir. Bagaimana caranya tubuh Kristus bisa seia, sekata, sehati, sepikir? Semua orang harus berpusatkan kepada Kristus. Selama kita tidak berpusatkan kepada Kristus, tidak ada apapun di dunia ini yang bisa menyatukan kita secara real. Saya tahu kadang-kadang kalau orang-orang bernasib sama, punya penderitaan yang sama, lebih gampang kumpulnya, merasa senasib, lalu bikin kelompok senasib, sepenanggung sependeritaan. Tetapi saudara-saudara, kalau penderitaan yang mengikat saudara, satu dengan yang lainnya, penderitaan juga yang bisa memisahkan saudara. Tapi kalau Kristus yang mengikat kita,
Kristus yang menyatukan kita, tidak ada yang dapat memisahkan kita. Haleluya. Amin, saudara-saudara. Jadi saya mendorong semua saudara, ayo jangan pernah memuja-muja hamba Tuhan, jangan pernah menyembah hamba Tuhan, jangan pernah memulia-muliakan satupun orang hamba Tuhan. Semua hamba Tuhan sama. Kalau saudara melihat prestasinya berbeda, prestasi bukan dari mereka, prestasi dari Tuhan. Kalau saudara bilang mereka bisa menyembuhkan, yang menyembuhkan Tuhan, bukan mereka. Yang membuat mujizat itu Tuhan, bukan mereka. Kalau mereka mengklaim bahwa mujizat dibuat oleh mereka, itu bukan urusan kita, itu urusan mereka. Tetapi saudara-saudara, bagaimana caranya supaya kita semua bisa bersatu, seia sekata, sehati sepikir? Dari dulu saya bingung mikirin, gimana caranya supaya jemaat bisa seia sekata, sehati sepikir? Bagaimana caranya jemaat bisa bersatu? Saya mendapatkan jawabannya pada akhirnya. Kalau saya bisa membawa semua jemaat kepada Kristus, kalau saya bisa membawa semua jemaat memuliakan Kristus, kalau saya bisa membawa semua jemaat hidup berpusatkan kepada Kristus, saya akan bisa membawa jemaat untuk bersatu. Karena Kristus tidak terbagi-bagi. Apakah jalan untuk perpecahan dalam gereja? Kristus yang disalibkan. Haleluya. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan lewat kehidupan kita yang berpusatkan kepada Kristus dan bukan yang lain. Jangan hidup berdasarkan yang lain. Jangan hidup berdasarkan mujizat. Jangan hidup berdasarkan berkat. Jangan hidup berdasarkan pengajaran. Jangan hidup berdasarkan apalagi urapan. Jangan hidup berdasarkan karunia. Hiduplah berpusatkan kepada Kristus. Ya saudara-saudara, masalah yang kedua yang ada dalam kehidupan jemaat di Korintus ada di dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 22 sampai 24. Ini adalah masalah tuntutan lingkungan, saya beri nama seperti itu. Yang pertama, masalah tuntutan lingkungan ini ada dua. Yang pertama adalah masalah tentang Yahudi atau Yunani, tentang masalah orang Yahudi menuntut tanda, orang Yunani menuntut hikmat. 1 Korintus 1 ayat 22 sampai 24. Ayo kita baca sama-sama. Ayat 22 sampai 24. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Tapi apa Paulus jawab? Apa jawaban Paulus? Ayat 23. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Haleluya. Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Saudara-saudara, dari dulu sampai sekarang kekristenan selalu terbagi menjadi dua kubu besar. Orang-orang Kristen terbagi menjadi dua kubu. Yang pertama kubu Yahudi, yang kedua kubu Yunani. Kok hilang gambarnya? Muncul lagi. Yang pertama kubu Yahudi, yang kedua kubu Yunani. Kubu Yahudi mencerminkan atau menggambarkan orang-orang Kristen yang selalu mencari tanda, yang selalu menuntut tanda. Maksudnya apa? Tanda mujizat, kuasa. Kubu orang Kristen ada dua. Pertama yang menuntut tanda atau menuntut kuasa. Ya. Yang pertama menuntut tanda. Bukan menuntut kuasa. Sebentar. Ada peringatan supaya saya melihat kamera, bukan zoom. Oke. Ya saudara maklumlah, saya biasa melihat orang bukan melihat kamera, oke? Nggak apa-apalah, yang penting saudara dengar suara saya ya. Nanti kalau saya ingat saya liatin kamera. Rupanya kameranya ngiri, nggak dilihat-lihat saudara. Oke, masalah Yahudi dan Yunani. Orang Kristen dari dulu sampai sekarang selalu terbagi dalam dua kubu, saudara. Itu aja dari dulu. Yang pertama adalah orang Kristen yang menuntut tanda, menuntut kuasa. Orang Kristen pencari tanda, pencari kuasa, pencari mujizat. Orang Kristen pemburu mujizat, kalau saya bisa beri nama seperti itu. Lalu kelompok orang Kristen yang kedua, kubu yang kedua dari orang Kristen adalah kubu Yunani. Nah, orang Yunani ini selalu mencari hikmat.
mencari pengetahuan, mencari hikmat, kepintaran, filsafat. Jadi saudara-saudara, dari dulu sudah ada dua kubu orang Kristen. Orang Kristen itu bisa dikategorikan dua macam. Kalau dia nggak memburu mujizat, dia memburu hikmat. Kalau dia nggak memburu tanda, dia memburu pengetahuan, ajaran doktrinal. Orang-orang Pentakosta karismatik, profetik, apostolik, gelombang ketiga, apapun namanya, berusaha menjawab tuntutan dari orang Kristen pemburu mujizat. Itu sebabnya mereka berlomba-lomba mengadakan mujizat supaya para pemburu mujizat ini dipuaskan. Lalu orang-orang reform berusaha memenuhi kebutuhan para kubu orang Yunani ini, orang yang mencari hikmat. Itu sebabnya mereka menyampaikan khotbah dengan filsafat yang tinggi, dengan pengetahuan yang hebat, tapi mereka tidak mengutamakan tanda mujizat, kuasa. Itu sebabnya orang-orang Kristen yang ada di golongan Pentakosta karismatik, profetik, apostolik, gelombang ketiga dan sebagainya itu adalah mereka kelompok-kelompok yang mengikutinya adalah kelompok pemburu mujizat. Dan kelompok reform diikuti oleh orang-orang Kristen pemburu hikmat, pemburu pengetahuan, pengajaran doktrinal, pemburu filsafat. Mereka dipuaskan dengan filsafat, mereka dipuaskan dengan pengetahuan dan ajaran. Yang di bagian sini mereka dipuaskan dengan mujizat. Tapi mereka lupa, mereka tidak pernah dipuaskan dengan kehidupan Allah. Di bagian sini dipuaskan. Ada kelompok gereja yang terpanggil untuk memuaskan orang Yahudi yang memburu tanda, yang menuntut tanda. Saudara tahu, di dalam kitab Matius ada 2 kali orang Farisi, orang Saduki, orang Yahudi datang kepada Yesus menuntut tanda. Mereka berkata, Yesus, kalau engkau dari Allah, berikan kami tanda. Maksudnya apa? Mereka ingin melihat, ayo buktikan kalau kamu dari Allah. Buktikan kalau kamu dari Allah. Mereka menuntut mujizat yang dahsyat, yang belum pernah mereka lihat, yang belum pernah mereka alami, belum pernah terdengar pokoknya. Tapi sudah tahu, 2 kalinya Yesus menjawab dengan jawaban yang sama. Yesus berkata, angkatan yang jahat ini menuntut tanda, tapi mereka tidak akan menerima tanda yang lain selain tanda Nabi Yunus. Nabi Yunus, sebagaimana Nabi Yunus 3 hari ada di perut ikan, dan setelah itu dia bangkit. Maksudnya apa? Itu bicara tentang Yesus yang disalib, mati, dan bangkit. Maksud jawaban Yesus apa? 2 kali mereka menuntut tanda, 2 kali Yesus jawab yang sama. Maksud jawaban Yesus apa? Tanda yang seharusnya engkau kejar, tanda yang seharusnya engkau cari, tanda yang kau butuhkan adalah bukan mujizat. Tanda yang kau butuhkan bukan kuasa. Tanda yang kau butuhkan bukan pengurapan. Tanda yang kau butuhkan adalah Kristus yang disalib, dikuburkan, dan pada hari yang ketiga dia dibangkitkan, dia naik ke sorga dan dicurahkan Roh Kudusnya. Itulah tanda yang seharusnya kau cari. Itulah tanda yang seharusnya kau kejar. Bukan mujizat, bukan kuasa, dan bukan yang lain-lainnya. Tapi Kristus, itulah tanda satu-satunya yang harus engkau kejar. Kalau saudara menuntut tanda, saya dorong saudara, bukannya mujizat tandanya, bukannya kuasa tandanya, tapi Kristus, itulah tandanya. Engkau harus berakar di dalam Kristus yang disalibkan, dikubur, dan bangkit pada hari yang ketiga. Dan sekarang naik ke sorga, dan Roh Kudus dicurahkan. Sekarang dia ada di dalam kita sebagai Roh Kristus di dalam kita. Haleluya. Itulah tanda yang harus engkau cari. Apakah tandanya? Kalau engkau ini orang Kristen atau bukan? Roh Kristus. Bukan engkau mengalami banyak mujizat.
Apakah tandanya? Kalau engkau bertumbuh atau tidak, roh Kristus, adakah kehidupan Kristus bertumbuh di dalam hidupmu, nyata dalam dirimu? Adakah sifat-sifat Kristus nyata dalam hidupmu? Itu tandanya pertumbuhan rohani. Bukan apakah engkau banyak mengalami mujizat atau tidak. Bahkan Alkitab membuktikan orang yang paling banyak mengalami mujizat di dalam Alkitab. Siapa orang yang paling banyak mengalami mujizat dalam Alkitab, saudara? Orang Israel di padang gurun. Coba saya tanya lagi, siapa orang yang paling banyak mengalami mujizat di dalam Alkitab? Saudara bisa tulis di chatnya dan saya bisa lihat. Siapa orang yang paling banyak mengalami mujizat di dalam Alkitab? Kita semua tahu orang Kristen atau umat Allah yang paling banyak mengalami mujizat adalah orang Israel yang keluar dari Mesir ke padang gurun menuju tanah Kanaan. Mereka paling banyak mengalami mujizat. Mereka paling banyak melihat mujizat. Mereka mengalami mujizat yang enggak pernah kita lihat sampai sekarang, bahkan laut terbelah jadi dua. Itu dahsyat. Kita enggak pernah mengalami mujizat yang mereka alami. Mereka lihat roti surga turun ke bumi. Kita nggak pernah mengalami itu. Mereka melihat air keluar dari batu karang yang dipukul Musa. Kita nggak pernah melihat itu, saudara-saudara. Tapi mereka melihatnya. Mereka menghadapi air yang pahit di Mara, saudara-saudara. Musa lempar kayu, airnya jadi enak, saudara-saudara. Nggak tahu jadi manis atau enggak, karena kalau manis nanti diabetes. Jadi pokoknya jadi enak airnya, saudara. Kita nggak pernah mengalami mujizat yang seperti itu. Paling-paling mujizat yang kita alami adalah kesembuhan dari sakit penyakit. Kalau mereka kesembuhan dari sakit penyakit biasa buat mereka. Mereka jalan di padang gurun siang malam, dan mereka terpelihara, nggak sakit. Jadi mereka hidup dari mujizat lepas mujizat, dari mujizat lepas mujizat. Tapi tahukah saudara, siapa umat Allah yang menurut Tuhan paling keras kepala? Mereka. Jadi Alkitab membuktikan justru orang yang paling banyak mujizat, orang yang paling banyak mengalami mujizat, orang yang paling banyak melihat mujizat adalah orang yang paling keras kepala, paling tegar tengkuk, sampai Tuhan tidak tahan untuk menyebut mereka sebagai bajingan. Dan tahukah saudara, gereja mana yang paling banyak mengalami kuasa Tuhan? Gereja mana yang paling banyak mengalami karunia Allah bermanifestasi dalam kehidupan gereja? Gereja di Korintus. Tapi Alkitab mencatat, gereja itulah yang paling banyak masalahnya. Pernahkah saudara dengar orang-orang yang penuh dengan karunia justru paling banyak masalahnya? Bukan cuma paling banyak masalahnya, paling banyak bikin masalah juga. Orang-orang yang mengejar karunia justru paling banyak masalahnya, bukan hanya banyak masalahnya, mereka juga paling banyak bikin masalah dalam gereja. Jadi itu bukan tanda. Bagaimana Pak kalau ayat yang mengatakan ketika mereka memberitakan firman, memberitakan Injil, Tuhan menyertai dengan tanda-tanda yang menyertainya. Ya, tugas kita bukan mengejar tanda. Tugas kita bukan memberitakan tanda. Tugas kita bukan membuktikan tanda. Tugas kita memberitakan firman. Tuhan yang akan memberikan tanda, bukan kita. Jadi apa tugas kita? Memberitakan firman, memberitakan Kristus yang disalibkan. Dan Tuhan akan menyertai pemberitaan yang benar dengan tanda-tanda yang menyertai. Amin, saudara-saudara. Jadi itu masalah di kalangan orang Korintus. Orang Yahudi menuntut tanda, orang Yunani mencari hikmat. Saudara tahu, jadi di Korintus itu ada orang Yahudi, ada orang Yunani. Nah, orang Yahudi adalah pemburu mujizat, orang Yunani adalah pemburu hikmat, pemburu filsafat. Saudara pasti tahu bahwa filsafat berasal dari Yunani. Dan orang-orang Yunani itu sukanya filsafat, sukanya hikmat, sukanya pengetahuan. Kalau ngomong ke titik A, jangan langsung ke titik A, muter-muter dulu dong.
Dari A sampai Z baru balik ke A, tujuannya ke A. Nah, buat mereka itu baru jelas. Kalau kita ngomong straight to the point, buat mereka kurang menarik. Kurang menarik, saudara. Jadi mereka menuntut, ayo dong Paulus, khotbah yang enak gitu loh. Khotbah yang menarik gitu loh. Pakai filsafat ini, filsafat itu, pakai Aristoteles, apa namanya? Apalagi para Plato. Apa itu? Picasso. Itu bukan filsafat ya saudara, itu beda. Ayo dong Paulus, kutip para filsuf dong. Tapi Paulus tidak meladeni mereka, saudara-saudara. Paulus berkata, orang Yahudi menghendaki tanda, orang Yunani mencari hikmat, tapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Nggak mau tahu ada orang Kristen yang mencari mujizat, memburu tanda. Aku tidak terpanggil untuk memenuhi tuntutan mereka. Nggak mau tahu ada orang Yunani yang mencari hikmat, supaya aku khotbah dengan hikmat filsafat yang tinggi. Nggak mau tahu. Aku nggak mau tahu apa-apa di antara kamu selain Kristus Yesus yang disalibkan. Jadi apa yang aku beritakan? Aku tidak memberitakan tanda, aku tidak memberitakan hikmat, aku memberitakan Kristus yang disalibkan. Resikonya apa? Konsekuensinya apa? Rasul Paulus berkata, untuk orang-orang Yahudi itu jadi suatu batu sandungan. Untuk orang-orang yang bukan Yahudi, orang Yunani, itu suatu kebodohan. Jadi ketika Paulus khotbah tentang Kristus yang disalibkan, bagi orang pencari mujizat, ini suatu batu sandungan. Masa anak Allah yang mau menebus dosa dunia, bukannya memanifestasikan kuasa, malah mati terkutuk disalibkan. Apa enggak salah? Apa enggak salah tandanya? Buat para pencari mujizat, khotbah tentang salib Kristus adalah batu sandungan. Buat para pencari mujizat, salib bukan mujizat. Itu sebabnya mereka tidak mau. Ketika orang khotbah tentang salib Kristus, tentang Kristus yang disalibkan, mereka merasa, aduh ini bukan untukku, ini enggak gue banget deh gitu saudara-saudara. Ini bukan untukku, ini bukan khotbah untukku. Yang aku butuhkan mujizat, yang aku butuhkan kesembuhan, yang aku butuhkan mujizat dalam keuangan, yang aku butuhkan mujizat dalam segala area kehidupanku. Aku tidak butuh salib. Itu sebabnya semua orang Kristen menghindari salib. Mengapa? Karena yang mereka inginkan adalah mujizat. Sedangkan salib sama sekali tidak menunjukkan mujizat. Itu sebabnya bagi para pemburu tanda, berita tentang salib adalah suatu batu sandungan. Masa Tuhan disalib? Masa yang punya kuasa disalib? Nggak mungkin, itu sandungan. Yang menyebabkan orang-orang Yahudi sampai sekarang belum bisa menerima Yesus adalah karena berita tentang salib buat mereka adalah batu sandungan. Mereka membutuhkan kuasa dari tempat yang maha tinggi, yang dahsyat, yang belum pernah mereka lihat, seperti yang mereka dengar ceritanya pada kisah Musa, di mana Musa membelah Laut Merah. Ayo dong Yesus belah Laut Merah, ayo dong Yesus belah apa kek. Bahkan Yesus disuruh mengubah batu menjadi roti pun dia tidak mau. Jadi bagi orang Yahudi, berita tentang salib itu suatu batu sandungan. Dan bagi orang Yunani, non-Yahudi, itu adalah suatu kebodohan. Bagi orang pencari hikmat, ketika orang khotbah tentang salib, mereka berkata, di mana ilmiahnya? Gimana ilmiahnya sih orang dosa ditebus harus lalu orangnya disalib? Di mana ilmiahnya? Di mana filsafatnya? Ayo jelaskan kepadaku dari A sampai Z supaya masuk akal, supaya aku memahami bagaimana caranya orang disalib bisa menyelamatkan orang hidup, orang mati bisa menyelamatkan orang hidup. Mereka lupa Yesus memang mati, tetapi dia bangkit dari antara orang mati. Haleluya. Bagi orang Yahudi itu suatu batu sandungan. Bagi orang Yunani itu suatu kebodohan. Tapi Paulus berkata, tetapi bagi mereka yang dipanggil, baik orang Yunani maupun orang Yahudi,
bagi mereka yang dipanggil, baik untuk para pemburu tanda maupun pemburu hikmat. Kalau mereka benar-benar dipanggil, bagi mereka Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Haleluya. Kalau saudara adalah orang-orang yang dipanggil, kalau saudara adalah orang yang dipanggil untuk diselamatkan, kalau saudara adalah orang-orang yang dipanggil untuk hidup di dalam Kristus, maka Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah bagimu. Engkau mencari kuasa, Kristus adalah kuasa Allah. Engkau mencari hikmat, Kristus adalah hikmat Allah. Jadi apa yang sebetulnya engkau cari? Kalau engkau mencari kuasa, Kristus adalah kuasa Allah. Artinya, engkau mendapatkan Kristus, engkau mendapatkan apa yang engkau cari. Kalau engkau memang mencari hikmat, Kristus adalah hikmat Allah. Lalu ketika aku berikan Kristus kepadamu, mengapa engkau menolak? Sebetulnya apakah yang engkau cari? Apa yang sebetulnya engkau cari? Kalau engkau cari kuasa, aku berikan Kristus. Kristus adalah kuasa Allah, kekuatan Allah. Kalau engkau mencari hikmat, aku berikan Kristus. Kristus adalah hikmat Allah. Lalu mengapa engkau masih menolak? Apa yang kau cari? Saudara tahu apa yang sebetulnya mereka cari? Yang mereka cari adalah keuntungan bagi diri sendiri. Bukan Kristus, bukan kuasa, bukan hikmat. Keuntungan bagi diri sendiri. Itulah yang mereka cari. Itu sebabnya ketika diberikan Kristus, mereka menolak. Karena mereka bukan mencari kuasa sebetulnya, mereka bukan mencari hikmat Allah sebetulnya. Yang mereka cari adalah kuasa dari dunia ini dan hikmat dari dunia ini. Itu sebabnya ketika diberikan kuasa Allah yang sesungguhnya, yaitu Kristus, diberikan hikmat Allah yang sesungguhnya, yaitu Kristus, mereka menolak. Karena mereka mencari yang dunia miliki. Yang ke B, masalah tuntutan lingkungan yang Paulus hadapi adalah masalah fisik, saudara-saudara. Kalau sudah baca dalam 1 Korintus pasal 2 ayat yang ketiga, ini ayat yang tadi kita sudah baca, pasal 2 ayat yang ketiga, Paulus berkata gini, aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Jadi Paulus berkata, aku ini datang kepadamu dalam kelemahan dengan sangat takut dan gentar. Kelemahan di sini kemungkinan besar adalah masalah fisik. Karena menurut yang saya dengar, Paulus ini saudara tubuhnya nggak gede. Tubuhnya agak kecil saudara-saudara. Agak pendek. Dan kelemahan di sini juga ada kemungkinan adalah ada luka-luka bekas aniaya karena dia memberitakan Injil. Karena Paulus adalah orang yang banyak dianiaya karena Injil. Jadi mungkin ada cacat di dalam tubuhnya, ada luka di dalam tubuhnya yang tidak hilang karena dia dianiaya. Sedangkan kalau saudara tahu, orang Yunani itu bukan hanya suka filsafat, tapi juga suka olahraga. Jadi dari dulu orang Yunani itu suka olahraga. Mereka suka badan-badan yang kekar dan berotot. Mereka suka penampilan yang mantap gitu saudara-saudara. Ya kalau mau jadi pengkhotbah yang mantap lah penampilannya, badannya yang six pack gitu saudara-saudara. Orang Yunani bukan hanya mencari hikmat, bukan hanya mencari filsafat, mereka juga mencari penampilan yang oke saudara-saudara. Karena mereka suka berolahraga. Itu sebabnya kalau saudara memperhatikan dewa-dewa Yunani atau dewi-dewi Yunani rata-rata memiliki penampilan yang oke. Dewa-dewanya rata-rata tampan dan badannya kekar-kekar. Dewi-dewinya rata-rata cantik saudara-saudara. Jadi orang Yunani itu memperhatikan atau mengutamakan penampilan saudara-saudara. Dan mungkin saya kasih contoh gambarnya. Bisa tolong ditampilkan gambar dewa Zeus. Ini salah satu dewa yang terkenal di Yunani, dewa Zeus namanya. Kalau saudara lihat gambarnya, nah itu gambarnya saudara. Saudara lihat, aduh, aderai kalah itu saudara. Badannya kekar, berotot, nggak tahu itu six pack atau berapa pack itu saudara. Nah dewanya gambarannya kayak gitu saudara. Kalau saudara taruh gambar di sebelahnya gambar Paulus, jauh banget. Jadi mereka berpikir kalau Paulus adalah utusan dewa,
ya minimal badannya kayak dewa Zeus gitu saudara. Ini boro-boro six pack. Saya nggak tahu tentang Paulus, tetapi makanya Paulus bilang, aku datang kepadamu dengan kelemahan. Sudah ganti gambarnya, gambar saya lagi. Gambar dewa Zeus melulu. Nanti orang ke gym semua masih pada tutup PPKM. Nah saudara, orang Yunani menuntut penampilan yang oke. Nah Paulus bukan tipe orang yang memperhatikan penampilan. Dia suka tampil apa adanya, ya memang dianya begitu saudara. Kalau saya masih suka memperhatikan penampilan dikit-dikit lah saudara ya. Pakai bajunya dipilih yang oke juga, rambutnya minimal dikerasin dikit gitu saudara, jangan berantakan gitu kan. Paulus yang saya dengar, Paulus itu botak saudara. Kalau saudara mau lihat Paulus kira-kira mirip Eko lah sekarang saudara. Nah Eko itu mungkin kayak Paulus gitu, tapi kalau Eko tampangnya kan masih lumayan keren, ganteng gitu ya saudara. Menurut saya minimal menurut Aci lah. Tapi kalau Paulus rasanya nggak seganteng Eko saudara. Tampangnya itu sebabnya Paulus bilang, waktu aku datang ke Korintus itu aku datang dengan gemeteran loh saudara. Aku takut dan gentar. Takut itu di luar, gentar itu di dalam, takut itu di dalam, gentar itu di luar saudara. Jadi di dalamnya dia takut, di luarnya dia gentar saudara. Kenapa? Dia menghadapi orang-orang yang berotot kayak dewa Zeus gitu, dan orang-orang yang menuntut penampilan, orang yang berotot, orang yang penampilannya oke, sedangkan dia sama sekali secara fisik dia tidak oke. Dia banyak kelemahan katanya saudara-saudara. Mungkin ada cacat-cacat di dalam tubuhnya karena penganiayaan yang dia terima. Tetapi di dalam kelemahannya dia terus maju. Apa yang dia beritakan, dia nggak memperhatikan tuntutan jemaat. Orang boleh menuntut tanda, orang boleh menuntut hikmat, tapi aku tetap memberitakan Kristus yang disalibkan. Karena aku tahu dan aku percaya Kristuslah jawaban. Dan sebetulnya aku tahu Kristuslah yang kau cari. Kalau engkau mencari kuasa, Kristuslah jawabannya. Karena Kristus adalah kuasa Allah. Kalau engkau mencari hikmat, Kristuslah jawabannya. Karena Kristus adalah hikmat Allah. Jadi Paulus masalah fisik juga kalah. Tapi Paulus nggak memperhatikan semuanya itu. Ketika dia berdiri untuk menyampaikan firman Allah, dia sangat yakin akan kekuatan roh. Dia sangat yakin akan roh Kristus yang ada di dalam dirinya, akan kehidupan Allah yang ada di dalam dirinya. Dan ketika dia berkata-kata, dia tidak menyampaikan kata-katanya dengan tanda-tanda, dengan hikmat dan sebagainya. Dia sampaikan kata-katanya dengan kekuatan akan keyakinan roh. Paulus berkata, kalau aku menyampaikan kata-kataku dengan hikmat, imanmu akan bergantung pada hikmat manusia. Kalau aku menyampaikan khotbahku dengan kuasa, imanmu akan bergantung pada karunia manusia. Tapi kalau aku memberitakan Kristus yang disalibkan, imanmu akan bergantung pada kuasa Allah. Berapa banyak orang yang terus mencari mujizat dan mengejar orang, bukan mengejar Kristus. Padahal Kristus adalah kuasa Allah dan hikmat Allah. Itulah masalah yang dihadapi oleh Paulus di Korintus. Masalah berikutnya, masalah yang ketiga adalah masalah keadaan sosial jemaat. Pasal 1 ayat 26 sampai ayat 31. Pasal 1 ayat 26 sampai 31. Alkitab berkata seperti ini, semua sudah di sana ya. Ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia, tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Jadi ketika Paulus datang di Korintus, masalah yang dia hadapi adalah masalah keadaan sosial jemaat. Tidak ada orang atau sedikit orang yang bijak atau yang berhikmat. Tidak banyak orang juga atau sedikit orang yang berpengaruh di masyarakat.
dan sedikit orang juga yang terpandang. Ini masalah sosial jemaat, saudara-saudara. Tapi bagaimana dia menghadapi masalah keadaan sosial jemaat? Ayat 27 berkata, tetapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Jadi kebetulan saudara-saudara, ini ada kelompok pencari tanda, ini ada kelompok pencari hikmat. Paulus di tengah-tengah memberitakan Kristus yang disalibkan. Bagi orang pencari tanda ini adalah suatu batu sandungan. Bagi orang pencari hikmat ini adalah suatu kebodohan. Tapi bagi orang yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah, Kristus adalah kuasa Allah dan hikmat Allah. Nah, kebetulan yang terpanggil ini cuma sedikit yang terpandang, sedikit yang berhikmat, sedikit yang berpengaruh di tengah-tengah masyarakat, saudara-saudara. Tetapi Paulus berkata, tetapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah. Engkau yang sudah dipanggil, engkau yang sudah dipilih, mungkin engkau bodoh bagi dunia, tapi permasalahannya engkau dipilih Allah. Jadi nggak mau tahu, saudara, ini orang bodoh, orang tidak berpengaruh, orang tidak terpandang. Pertanyaannya, saudara dipilih Allah atau enggak? Pertanyaannya, saudara dipanggil Allah atau enggak? Kalau saudara adalah orang pilihan Allah, maka orang yang bodoh ini dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia, yang enggak ada kuasanya, katakanlah begitu, dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat, untuk memalukan orang-orang yang merasa punya kuasa itu. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia, dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti, dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Pertanyaannya bukan apa keadaanmu saat ini. Pertanyaannya bukan apakah engkau berhikmat atau tidak. Pertanyaannya bukan apakah engkau terpandang atau bukan. Pertanyaannya bukan apakah engkau berpengaruh atau tidak. Pertanyaan terbesar yang perlu saudara jawab adalah, apakah engkau dipilih Allah? Apakah engkau dipanggil Allah? Kalau engkau dipanggil Allah, kalau engkau dipilih Allah untuk menerima Kristus sang kehidupan itu, maka apa yang bodoh bagi dunia akan dibalikan oleh Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Apa yang lemah bagi dunia, dipilih Allah, dibalikan untuk memalukan orang-orang yang kuat, orang-orang yang punya kuasa itu. Saudara-saudara, dan apa yang tidak terpandang, yang hina bagi dunia, engkau mungkin hina di mata dunia, tapi kalau engkau dipilih Allah, engkau akan dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Apa semua orang yang menganggap dirinya berarti itu, ketika Tuhan menjamah kehidupanmu, Tuhan mengubahkan kehidupanmu sepenuhnya. Kehidupan Allah hidup di dalam diri saudara, terpancar dari kehidupan saudara, maka orang-orang itu akan menjadi tidak berarti di hadapan saudara. Haleluya. Ayat 29. Mengapa Tuhan melakukan itu semua? Mengangkat orang-orang dipilihnya untuk memalukan apa yang dunia jagokan. Ayat 29. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Catat baik-baik. Tujuan Tuhan bekerja dalam diri kita adalah supaya tidak ada seorang pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Catat baik-baik. Kalau Tuhan bekerja mengubahkan hidupmu, kalau Tuhan bekerja mengangkat hidupmu, catat baik-baik. Supaya apa? Supaya tidak ada orang yang memegahkan diri di hadapan Allah. Jadi kalau engkau diubah Tuhan, kalau engkau dijamah Tuhan dan diubah kehidupanmu, dan engkau memegahkan diri di hadapan Tuhan, engkau salah. Engkau menyalahi tujuan Tuhan.
Ayat 30, tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Karena itu seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Ketika Tuhan menjamah hidupmu, engkau berada di dalam Kristus. Engkau hidup dari kehidupan Kristus. Kristus adalah hikmat Allah. Dan Kristus sekarang menjadi hikmat bagi kita. Dan Kristus itulah yang membenarkan kita, menguduskan kita, dan menebus kita. Dan karena apa yang Yesus kerjakan itu, karena karya pembenarannya, pengudusannya, penebusannya, maka kita boleh bermegah di dalam Tuhan. Jangan bermegah atas dirimu sendiri. Jangan memegahkan diri sendiri di hadapan Tuhan. Tapi bermegahlah di dalam Tuhan dan karena Tuhan. Itulah yang dikehendaki oleh Allah ketika Tuhan bekerja dalam hidup saudara. Haleluya. Yang keempat, masalah pertumbuhan rohani jemaat. Saya rasa saya harus berhenti setelah ini. Sebetulnya ada beberapa lagi, cuma saya harus berhenti di nomor 4 ini. Masalah pertumbuhan rohani jemaat. 1 Korintus pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang kedua. 1 Korintus pasal 3 ayat 1 sampai ayat 2. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Bisakah saudara bayangkan? Korintus, gereja di Korintus adalah gereja yang paling penuh dengan karunia Allah, yang paling kaya dengan karunia rohani. Itu sebabnya satu-satunya bagian Alkitab yang menuliskan tentang daftar karunia roh itu ada di Korintus, saudara-saudara. Karena memang di Korintus bermanifestasi semua karunia-karunia roh. Karunia mujizat, karunia kuasa, karunia menyembuhkan, nubuat, bahasa roh, dan sebagainya, itu semua termanifestasi di gereja Korintus. Tapi Paulus berkata, gereja di Korintus ini gereja yang paling duniawi, saudara-saudara. Gereja yang paling kedagingan. Dan mereka itu masih bayi rohani. Bisakah bayi rohani memanifestasikan karunia roh? Menurut Alkitab bisa. Jadi karunia tidak menandakan kedewasaan rohani. Oke? Lalu gimana caranya Paulus menghandle masalah pertumbuhan rohani jemaat? Karena saudara-saudara, orang itu ya kalau sudah bisa bergerak dalam karunia-karunia roh, lalu dia merasa dirinya rohani. Dia merasa dia sudah oke. Padahal menurut Paulus, kamu tuh masih manusia duniawi. Aku tuh kalau bicara firman sama kamu, aku cuma bisa kasih susu, nggak bisa kasih makanan keras. Karena kamu tuh belum dewasa rohaninya, kamu masih bayi rohani. Aku nggak bisa kasih makanan keras sama kamu. Susu aja yang aku berikan kepada kamu selama ini, dan sampai sekarang pun aku belum bisa berikan makanan keras. Kamu belum bisa menerima makanan keras. Apa yang harus Paulus lakukan? Ayat 10 dan ayat yang ke-11. Paulus berkata gini, sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Kembali menghadapi masalah pertumbuhan rohani jemaat, Paulus membawa jemaat kembali kepada dasarnya, yaitu Yesus Kristus. Paulus berkata, aku meletakkan dasar di dalam hidupmu secara rohani, yaitu Yesus Kristus.
Kalau engkau mau membangun di atasnya, engkau harus memperhatikan cara engkau membangun, engkau harus memperhatikan bagaimana engkau membangun, engkau harus memperhatikan dengan bahan apa engkau membangun. Tetapi dengan cara apapun engkau membangun, engkau yang harus terutama engkau perhatikan adalah dasarnya. Engkau tidak bisa membangun di atas dasar yang lain selain Yesus Kristus. Saudara-saudara, berapa banyak orang Kristen yang hari ini membangun kehidupannya di atas dasar yang lain yang bukan Kristus, termasuk jemaat di Korintus. Itu sebabnya mereka tidak bisa bertumbuh secara normal. Mereka tidak bisa bertumbuh dewasa rohaninya karena mereka membangun kehidupannya bukan di atas dasar Kristus. Mereka membangun kehidupan rohaninya di atas dasar karunia roh. Mereka membangun kehidupan rohaninya di atas dasar hamba-hamba Tuhan. Aku kelompok Paulus, aku kelompok Apolos, aku kelompok Kefas, aku kelompok Kristus. Tidak ada seorang pun yang bisa bertumbuh secara rohani kalau engkau tidak membangun di atas dasar yang benar, yaitu Yesus Kristus. Bagaimanapun caranya engkau bertumbuh, bagaimanapun caranya engkau membangun hidupmu, pastikan engkau membangun hidupmu di atas dasar Yesus Kristus. Jadi saya sudah membuktikan kepada saudara, Paulus mengambil keputusan untuk tidak mau tahu apa-apa. Sekalipun banyak masalah di hadapan dia, sekalipun banyak masalah di dalam gereja Tuhan, dia tutup mata terhadap semua masalah itu. Dia berkata, sudahlah, aku gak mau tahu apa-apa selain Yesus Kristus, dia yang disalibkan. Saudara-saudara, sebagai gembala saya menghayati apa yang dialami oleh Paulus. Seringkali ada jemaat yang melaporkan ada masalah begini-begini, jemaat B melaporkan ada masalah begini-begini, ada jemaat C melaporkan ada masalah gini-gini. Awal-awal saya terus kelimpengan sana sini sampai satu saat saya belajar dari Paulus, saya mengambil keputusan, sudahlah, aku tidak mau tahu apa-apa selain Kristus Yesus yang disalibkan. Apapun masalahmu, kalau engkau datang kepadaku, aku akan membawa engkau kepada Kristus yang disalibkan. Bagaimanapun engkau mau bertumbuh, engkau harus bertumbuh di dalam Kristus yang disalibkan. Saudara, sekarang ini kita sedang menghadapi banyak masalah karena kita sedang ada dalam masa pandemi yang belum juga berkesudahan. Meskipun banyak hamba Tuhan sudah menubuatkan akan berakhir dan sebagainya, sudah mendoakan, tapi toh kenyataannya pandemi belum berakhir juga. Dan kita dikepung dengan berbagai informasi yang membingungkan, yang menakutkan. Contoh katakanlah soal vaksin. Ada orang yang bilang, vaksin AZ itu kurang bagus, bisa menyebabkan pembekuan darah dan begini. Entahlah gimana, saya nggak ingat seluruhnya. Kalau salah maafkan saya. Kalau vaksin Sinovac begini gini kurang bisa gini. Yang hebat vaksin Pfizer, Moderna dan sebagainya. Kita bingung. Lalu belakangan beritanya berubah lagi. Muncul varian baru lagi, varian Delta. Saya nggak tahu sekarang variannya sudah sampai mana. Saya dengar sudah akan Alpha, Beta, Delta, Gamma, Kappa, Lambda, mungkin sudah sampai Lambda kali ya. Nggak ngerti lah sudah sampai mana. Tapi varian Delta, wah, penyebarannya sangat signifikan katanya saudara-saudara. Kita jadi bingung, kita mau ambil vaksin yang mana? Lalu berubah lagi beritanya. Katanya vaksin AZ itu cocok untuk varian Delta, bisa menghandle varian Delta. Berita berubah-berubah saudara. Kita jadi bingung. Lalu kadang-kadang kalau kita terombang-ambing dengan berita, kita jadi bingung. Maju mundur, vaksin jangan, jangan vaksin. Buat saya nggak mau tahu apa-apa
selain Yesus Kristus yang disalibkan. Selalu ributin soal vaksin. Vaksin A, vaksin B, vaksin C. Saudara lupa satu vaksin yang harus saudara miliki, yaitu vaksin Yesus Kristus. Vaksin Yesus Kristus bisa menghandle semua virus dari varian Alpha sampai Omega bahkan, karena Yesus adalah Alpha dan Omega. Dia bisa menghandle semua varian virus. Karena itu apa yang harus saudara lakukan? Jangan bergantung pada berita. Jangan bergantung bahkan pada vaksin. Karena kita mendengar berita juga, orang-orang yang sudah divaksin ada yang sakit lagi dan meninggal bahkan. Dan kita mendengar berita lagi, ya, ada orang yang paginya divaksin, malam kejang-kejang lalu meninggal. Lah gimana saudara-saudara? Jangan bergantung pada apapun juga. Jangan bergantung pada berita. Jangan bergantung bahkan pada vaksin. Bukan berarti saya melarang saudara divaksin. Silakan divaksin dan carilah vaksin. Divaksinlah secepat-cepatnya, tapi jangan bergantung pada itu. Jangan bergantung pada ivermectin bahkan saudara-saudara, karena kita dengar itu obat COVID yang bagus sekarang, sudah terbukti. Jangan bergantung pada apapun juga. Bergantunglah pada Yesus Kristus. Jangan bangun hidupmu di atas dasar yang lain. Bangun hidupmu di atas dasar Yesus Kristus. Haleluya. Yesuslah jalan. Dia satu-satunya jalan dan tidak ada yang lain. Yesuslah jalan dan kebenaran serta kehidupan. Tak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Yesuslah jalan. Yesuslah jalan. Hanya keselamatan, melainkan untuk seluruh kehidupan. Yesuslah jalan. Ayo semua bangkit berdiri, nyanyikan dengan sungguh-sungguh, dengan menghayati. Yesuslah jalan dan kebenaran serta kehidupan. Tak seorang pun datang kepada Bapa, datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Melalui Yesus. Yesuslah jalan, bukan hanya untuk keselamatan. Yesuslah jalan, bukan hanya untuk keselamatan, melainkan untuk seluruh kehidupan. Yesuslah jalan. Ada jalan yang disangka lurus, jalan yang disangka lurus. Haleluya. Tapi ujungnya menuju maut. Yesuslah jalan pada keselamatan. Terimalah dan kau kan selamat. Banyak jalan yang bisa ditempuh, jalan yang bisa ditempuh, tapi ujungnya pahit selalu. Yesuslah jalan. Yesuslah jalan untuk semua problema. Datang padanya dan kau kan menang. Haleluya. Ada jalan yang disangka lurus, ada jalan yang disangka lurus, tapi ujungnya menuju maut. Yesuslah jalan. Yesuslah jalan pada
pada keselamatan. Terimalah, terimalah, dan kau kan selamat. Banyak jalan yang bisa ditempuh, jalan yang bisa ditempuh, tapi ujungnya pahit selalu. Yesuslah jalan, Yesuslah jalan untuk semua problema. Datang padanya dan kau kan menang. Ada jalan yang disangka lurus, tapi ujungnya menuju maut. Yesuslah jalan pada keselamatan. Terimalah dan kau kan selamat. Banyak jalan yang bisa ditempuh, jalan yang bisa ditempuh, tapi jangan menempuhnya saudara. Ujungnya pahit selalu. Yesuslah jalan untuk semua problema. Datang padanya dan kau kan menang. Urala mama ya chandara la mama ya seke, urala mama ya seke marala moya sande, urala mama ya sikere la mama ya sande. Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami, menjamah hidup kami, memuaskan dahaga jiwa kami, mengenyangkan hati yang lapar dan haus akan kebenaran Tuhan. Haleluya. Jesus, Jesus, Jesus. Engkaulah jalan dan kebenaran dan kehidupan. Tidak ada seorang pun akan datang kepada Bapa kalau tidak melalui Engkau ya Tuhan. Engkaulah jalan atas semua problema Tuhan. Tidak ada satupun problema yang bisa selesai di luar Engkau ya Tuhan. Engkaulah satu-satunya jalan, Engkaulah satu-satunya kebenaran, Engkaulah satu-satunya kehidupan, Engkaulah kehidupan kami ya Tuhan. Haleluya. Bapak hamba berdoa biar firman yang disampaikan benar-benar memberi kami makan, mengenyangkan kami Tuhan secara roh. Kami tidak dikenyangkan secara jiwa, secara tubuh, tapi kami dikenyangkan secara roh Tuhan, oleh kuasa firman-Mu yang ajaib itu Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, biar pengurapan Roh Kudus akan menjamah kehidupan kami semuanya, dan firman yang sudah ditaburkan akan benar-benar mengubahkan kehidupan kami sepenuhnya. Tolong kami Tuhan untuk berpusatkan kepada Kristus, untuk berdasarkan kepada Kristus. Bagi semua jemaat Tuhan yang masih ada di tempatnya Tuhan, kami berdoa biar semua orang berpusat kepada Kristus, biar semua orang membangun dasar di atas Kristus dan bukan di atas dasar yang lainnya, karena Engkaulah dasar yang kuat, yang teguh. Terima kasih Bapa dalam surga, terpujilah nama-Mu untuk selama-lamanya. Haleluya. Sebagai tubuh Kristus, ayo kita berdoa bagi saudara-saudara kita yang sedang sakit. Saya ada beberapa yang tahu yang sedang sakit. Ada Mercy yang sedang sakit, ada Presley yang katanya kena DBD juga, demam berdarah. Lalu ada Ellie juga yang sedang sakit. Saya nggak tahu Yulian dan Rudolf sudah sembuh atau belum, tapi Tuhan akan menolong semuanya. Mari kita berdoa. Kalau ada yang tidak saya sebutkan namanya, Tuhan akan menjamah saudara juga, walaupun saudara tidak disebutkan namanya, tapi ada aliran kehidupan roh yang mengalir di dalam persekutuan hayat kita saudara-saudara. Bapa dalam surga, kami datang kepadamu sebagai sesama anggota tubuh Kristus Tuhan. Kami merasakan penderitaan dari anggota tubuh yang lain yang sedang sakit Tuhan. Kami berdoa, kami membawa Mercy dalam tangan Tuhan, kami membawa Presley dalam tangan Tuhan, kami membawa Ellie dalam tangan Tuhan.
Oh Tuhan, jamah kehidupan mereka, Tuhan jamah tubuh mereka, dimanapun mereka saat ini berada Tuhan. Kami mohon Kau jamah di dalam nama Yesus Kristus. Semua sakit penyakit di dalam tubuh mereka kami perintahkan pergi sekarang di dalam nama Yesus. Pergi dalam nama Yesus, sembuh sempurna dalam nama Yesus. Masalah bekerja dalam tubuh mereka, tidak ada satupun virus, bakteri yang bisa bertahan dalam hidup mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Pujilah nama-Mu untuk selama-lamanya. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Kami menyerahkan seluruh jemaat Tuhan dalam tangan Tuhan. Kalau ada di antara mereka Tuhan yang secara badani mungkin ada bersama-sama kami, tapi secara rohani Tuhan sudah putus persekutuannya dengan kami, kami mohon Kau menjamah kehidupan mereka Tuhan. Bangkitkan mereka, berikan mereka kekuatan untuk bangkit, sehingga mereka kembali masuk dalam persekutuan dengan kami Tuhan, dan dengan Engkau Tuhan, supaya setiap kami akan terlindungi Tuhan di dalam pengayoman tubuh Kristus. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Biar nama Tuhan yang dibesarkan, dipermuliakan melalui kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus Kristus yang kami cintai, sumber kehidupan dan kekuatan dan kenikmatan kami berdoa dan kami mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Amin. Oke, hari ini cukup. Selamat siang semuanya. Tuhan memberkati saudara. God bless you all. Bye-bye.